kehidupannya mereka ya seperti biasa aja. Misalnya pagi ada bom, sorenya udah aktivitas seperti biasa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi episode Badaid. Alhamdulillah, Assalamualaikum Ustadz Mahyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah hari ini kita tepatnya di kantor KNRP ya. Jadi kalau kita sudah ada di kantor KNRP, kita berbicara tentang Palestina. Iya. Dan hari ini Palestina memang sangat diguncangkan dengan isu beberapa politik dan tokoh-tokoh nasional maupun tokoh-tokoh lokal banyak yang berkomentar tentang hal itu. Dan orang yang tepat yang kita berbicara tentang Palestina salah satunya adalah Ustadz Mahyar. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat, Alhamdulillah ya? sehat. Lebaran kali tahun ini gimana? Agak sedikit berbeda? Atau sama seperti lebaran selanjutnya? Yang jelas alhamdulillah lebih menambah keimanan dan ketakwaan. Ya, karena itu udah tujuan akhir dari Ramadan ya. Insyaallah. Jadi Ustadz, kenapa saya mau berbicara langsung ke antum? Karena gini, salah satu orang Aceh yang telah sampai di Jalur Gaza, benar itu? Benar. Benar ya? Kok bisa Ustadz ke Jalur Gaza? Ya. Pada saat itu cerita awalnya kan, memang beliau aktif di jadi apa namanya itu, aksi kemanusiaan, orang yang peduli pada manusiaan. Ya, Jadi betul. sebelum berpolitik juga dari jauh-jauh hari kan, saya baca sedikit profil Ustadz, memang ya orang yang sudah sampai ke Jalur Gaza. Jadi kita tanya tahun berapa? Baik, saya alhamdulillah sudah masuk ke Gaza atau Jalur Gaza. Jalur Gaza itu. Gaza ya. Itu sudah 2 kali. 2 kali. 2 kali pada tahun 2013 kali. Baik. Dan pada tahun 2019 kali. Berarti baru ya, terakhir. Yang terakhir baru. Baru ya? Baru 2 tahun yang lalu. Baru 2 tahun yang lalu. Dan titik-titik pemboman saya hafal semuanya. Hafal semuanya? Hafal semua tuh. Titik-titik yang kemarin itu diserang oleh Israel. Saya hafal lokasinya dan saya berkunjung ke sana. Sudah menginjakkan kaki di sana. Jadi cerita awalnya kok bisa di 2013 ya? Ya, kok bisa alhamdulillah saya kan bergabung dalam Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, KNRP. Dan pada saat itu masyarakat Aceh cukup banyak mendonasikan ya hartanya, kelebihan hartanya, sedekahnya, infaknya kepada kaum muslimin di Palestina yang terzolimi. Dan tentu dalam rangka membantu pembebasan Masjidil Aqsa yang sampai hari ini masih dalam cengkraman Yahudi Israel laknatullah. Artinya tidak sebebas kita hari ini masuk ke Masjidil Haram seperti Masjid Nabawi ataupun masjid-masjid kita sholat di sini. Ngasih bebas masuk Masjid Raya. Jadi cukup ketat pemeriksaan di sana dan ada tempat-tempat yang memang tidak semua pintu bisa dimasuki dan diperiksa oleh tentara Israel. Ya mungkin yang diizinkan masuk, yang tidak diizinkan masuk itu semuanya dinamika lah. Seperti bagaimana dulu kita pernah juga mengalami di Aceh ini ya. Betul, betul. Ada kondisi-kondisi konflik begitu. Mungkin itu juga bagian masyarakat Aceh ini bisa merasakan kondisi betapa beratnya saudara-saudara kita di Palestina. Nah, jadi tahun 2013 itu saya diminta oleh KNRP Pusat oleh Ustadz Suripto, Pak Haji Suripto, untuk membawa langsung bantuan masyarakat Aceh senilai pada saat itu 2 miliar lebih, 2,1 miliar. 2 miliar 180 juta. Itu langsung kita tenteng. Cuman, duit cash atau berbentuk barang? Duit cash, tapi kita dolarkan. Setelah didolarkan nggak besar dananya, nggak sebesar koper, ya kan? Betul. Nah, kita tenteng sendiri itu, walaupun melalui pemeriksaan baik di bandara ataupun di Mesir, di jalur Mesir menuju Rafah, karena kita masuknya tidak lewat Yordan atau tidak lewat Libanon, namun kita masuk lewat Rafah ya. Nah, kita masuk lewat Rafah.
Jadi perjalanan dari Kairo ke Rafah itu sekitar 6 jam harusnya, 6 namun jam. kita tempuh dalam waktu sampai hampir 12 jam karena banyaknya pemeriksaan. eh, dan itu kan jalur militer karena Ya. daerah Perbatasan apa? Perbatasan ya? kawasan darurat militer lah begitu. Darurat militer loh. Itu di 2013 Oke. lebih aman, lebih kondusif. Di 2019 kemarin itu konstelasi ininya lebih parah tingkat keamanannya ya. Oke. Nah, itu lebih parah. Nah, alhamdulillah ketika kita masuk ke sana disambut oleh Perdana Menteri dan kemudian disambut oleh pejabat-pejabat di Gaza. Kita diperlakukan seperti tamu negara begitu. Tamu negara ya. Alhamdulillah. Karena Gaza itu kan sebenarnya dia negara itu kan. Negara Palestina ya. Ya, Palestina. Kan Palestina. kalau di tepi barat itu kan daerah-daerah yang memang dalam wilayah jajahan Israel. Yang betul-betul merdeka itu Gaza. Gaza itu dia disebut jalur karena dia memanjang. Oke. Memanjang sekitar 40 km. Nah, lebarnya itu ada yang 13 km, ada yang 8 km. Ya, Gaza itu hanya dari Banda Aceh sampai ke Selimum lah, kurang lebih. Itu Gaza? Gaza. Nah, dari Gaza ke Al-Quds itu jaraknya sekitar 80 kilo. 80 jauh. 80 kilo mana jauh kali? Gaza ke Al-Quds, Masjid Al-Aqsa. Oke. Jadi kira-kira dari Banda Aceh ke Sigli. Banda Aceh Sigli 2 jam. 2 jam perjalanan. Tapi kalau di sana 1 jam dah, karena jalannya kan lurus. Lurus. Nggak ada gunung-gunung kan. Jalan padang pasir kan lurus saja dia. Kayak jalan tol kan. Nah, tapi nggak bisa masuk karena antara Gaza dengan Yerusalem itu ada wilayah-wilayah yang jajahan Yahudi. Ya, jadi ya, Gaza itu memang betul-betul terisolir. Ke sananya laut, ke sebelah sininya daerah jajahan Yahudi, sininya Mesir. Nah, Mesir kan semasa sekarang ini kan terblokade juga, walaupun ya militer Mesir tetap membantu pemasokan bahan baku logistik ke Gaza ya. Tapi Gaza memang cukup dia cukup survival. Masyarakatnya 2 juta itu. 2 juta? 2 juta masyarakat di Gaza itu. Tapi mereka sudah terlatih sekali, terdidik sekali. Anak-anaknya, pengemis nggak ada di Gaza. Tidak ada pengemis di Gaza. Walaupun kita lihat kondisi negaranya dibombardir seperti itu, tapi secara mental mereka sudah sangat terlatih. Teruji, ya? Terlatih dan teruji sekali. Kehidupan sana sehari-hari gimana? Di Palestina? Kehidupannya mereka ya seperti biasa aja. Misalnya pagi ada bom, sorenya udah aktivitas seperti biasa kembali. Jual beli gitu? Jual beli dan yang rumahnya jalan sore atau gitu? Ya begitu aja, biasa, sudah terbiasa itu. Ya yang sekolah-sekolah yang biasa menghafal Quran dia tetap menghafal Quran. Itulah. Jadi Quran yang membuat Gaza itu benar-benar siap. Nah, jadi kalau ditanya sama saya hari ini, masyarakat mana yang paling siap menghadapi perang? Gaza. Nah, jadi Gaza itu adalah guru dunia. Guru dunia. Mental orang-orang Gaza itu luar biasa. Dengar bom kayak kedengar mercon mungkin ya. Betul-betul. Ustadz, jadi Ustadz kan bawa uang tuh, cash. Ya. Pasti kan dari Indonesia melalui berapa pos, ada transit dan lain sebagainya, tidak dicurigai atau tidak takut membawa uang sebanyak itu dan tujuannya ke Palestina. Nggak takut dibegal. Atau kan sempat kasus-kasus ntar duitnya diambil, dialihkan ke teroris. Misalnya. Gimana tuh? Ya karena kita kan Komite Nasional untuk Rakyat Palestina ini sebuah lembaga kemanusiaan yang resmi. Kita bekerja sama dengan kedutaan besar dan kita kan atas perintah Menteri Luar Negeri. Jadi kita tetap berkoordinasi dengan pemerintah. Dalam hal ini Menteri Luar Negeri, sehingga kita terkoneksi semua antar negara. Sehingga kita lembaga yang resmi dan mungkin lembaga resmi yang betul-betul berkantor di Gaza, setahu saya ya alhamdulillah KNRP ini ya. KNRP ini. Nah, jadi kita karena menggunakan resmi atas nama pemerintah Indonesia sehingga aman semua perjalanan kita.
Dan kita dikawal oleh tentara Mesir itu sampai ke Rafah. Dikawal oleh tentara Mesir secara resmi ya. Militer Mesir mengawal kita dengan tank Barakuda itu. Tank Barakuda, kecepatannya tuh bukan seperti tank biasa kan. Jadi ya begitulah. Jadi kita cukup aman insya Allah perjalanannya. Walaupun ya tentu ada pemeriksaan di sana sini. Gimana tuh pemeriksaan tuh? Daerah pemilik kan mereka yang periksa kan selama walaupun militer yang periksa, tapi kan yang kawal kita juga militer ya. Mereka aja yang kemudian berkomunikasi ya kan. Orang dalam lah ya. Orang dalam dengan orang dalam. Oke. Jadi alhamdulillah aman semuanya dan kita bisa menyalurkan secara langsung ke para pengungsi-pengungsi. Kenapa lebih pilih uang cash daripada bahan pokok? Di sana ada tempat belanja nggak? Iya, yang ditransfer juga ada ya, tapi kan yang kita bawa langsung ini juga perlu saya kira. Kita tenteng langsung kan beda, ya kan? Tenteng langsung, serahkan langsung. Tempat belanja kebetulan kalau bahan pokok ya, swasembada. Jadi Gaza itu walaupun luasnya tadi kurang lebih dari sini sampai ke Selimum panjangnya, lebarnya tadi karena dia jalur ya, memanjang begitu. Kalau kita rata-ratakan 40 km kali 10 km. Segitulah luasnya Gaza. Dihuni oleh 2 juta orang. Jadi kalau saya seperti penjara terbesar di dunia mungkin ya. Dalam artian terblokadenya. Dalam artian terblokadenya itu penjara terbesar di dunia. Tapi mereka sangat, ya seperti saya bilang tadi, survival. Lahan pertaniannya luas loh. Luas lahan pertaniannya. Nanti saya bagi gambar-gambar bagaimana buah-buahan di Gaza itu cukup makmur lah. Mungkin lebih bagus daripada buah-buahan kita di sini. Sayur mayurnya masya Allah ya. Lahan pertaniannya, gandumnya. Kalau gandum kan sudah memang makan pokok ya. Zaitunnya, masya Allah luar biasa. Makanya Yahudi itu kepengen sekali menguasai Gaza. Nah, itu persoalannya sangat subur, berkah sekali tanahnya. Ya, saya lihat Bang Onim yang terkenal di sana, orang Indonesia yang sempat menikah juga di sana. Dia belanja strawberry, bawa strawberry itu masya Allah. Jadi luar biasa emang. Kita sangat subur sekali. Tanahnya pasir. Kalau misalnya saya tanya misalnya jalur-jalur tikusnya, jalur-jalur terowongan itu, saya masuk sampai situ. Ini agak sulit diceritakan. Ya kan? Mungkin kan ada jalur-jalur kan banyak info-info yang jalur Gaza yang misalnya untuk menembus ke membantu ikhwan kita ya. Jadi saudara-saudara kita yang di sana melalui jalur-jalur tikus. Ada pengalaman di situ juga? Kalau saya ceritakan secara realnya tentu kode etiknya nggak boleh ya. Tapi kalau saya ceritakan secara dongengnya boleh lah. Coba aja kalau ini dongengnya saya ceritakan ya. Nah, dongengnya aja lah. Ya kita mendatangi tempat-tempat seperti itu, terowongan-terowongan semuanya ya. Dan melihat langsung bagaimana begitu seriusnya mereka mempersiapkan diri untuk membela Masjidil Aqsa. Mereka sangat siap tempur. Siap tempur. Jadi makanya Israel ini kenapa dia cepat sekali menyerah? Karena dia sudah tahu bagaimana kekuatan Palestina ini. Ya, kekuatan yang sudah disiapkan di Gaza itu. Dan memang nanti Gaza itu akan disiapkan jadi ladang tempurnya. Akan menjadi ladang tempur itu nanti itu. Namun mereka sudah sangat siap dengan itu. Nah, Al-Murabitin ya namanya ya, penjaga-penjaga itu di setiap hudud-hudud itu, perbatasan-perbatasan itu ya subhanallah mereka sangat konsisten sekali menjaganya. Ya, jadi betul-betul mereka ini sudah terdidik dan terlatih menjaga Masjidil Aqsa yang diberkahi dan mereka hidup di tanah yang diberkahi. Ya, ya masya Allah ya. Kalau seandainya
apa namanya, mereka ini kan orang-orangnya cerdas-cerdas diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau senjata-senjata yang mereka rakit itu di luar dugaan, yang misalnya secara ilmu orang-orang di luar Gaza itu mungkin katakanlah hanya berjarak 40 km, tapi mereka bisa merakit roket sampai 80 km, 2 kali lipat. Ya. Nah, jadi begitu. Ya, insya Allah saya kira mereka ini memang sudah dididik dari kecil ya. Sudah dididik dari kecil. Mereka itu betul-betul seperti ibunda Maryam mendidik anaknya, yaitu Maryam, dari sejak hamil, masih dalam kandungan. Inni nazartu laka fi batni muharrara. Muharrara itu kan gelar penjaga Masjidil Aqsa. Nah, jadi semua mereka bercita-cita untuk menjaga Masjid Suci, Masjidil Aqsa. Ya, dengan cara hari ini mereka yang bisa eksis adalah di Gaza. Ya. Dan sebenarnya sudah ada beberapa negara Arab yang ingin memindahkan masyarakat Gaza ke Aris misalnya, atau beberapa provinsi di Mesir. Disiapkan hotel-hotel, disiapkan villa-villa, disiapkan tempat perumahan-perumahan lah gitu, relokasi lah, relokasi. Nah, jadi mungkin pemerintah Arab ini ingin orang Gaza pindah ke tempat relokasi ini, karena biar enak kita tempur dengan Israel di sini. Orang Gaza nggak mau, mana mau orang Gaza. Ya ngapain pindah? Ini kan tanah yang diberkahi nih, ya kan? Nah, jadi kalau mereka mau cari enak, pasti mereka akan datang ke Indonesia untuk tinggal di Indonesia. Kan begitu? Betul. Tapi kan mereka sudah terdidik dari kecil untuk menjaga Masjidil Aqsa. Nah, makanya kita hari ini semuanya harus bercita-cita menjadi penjaga Masjidil Aqsa, bercita-cita sholat di Masjidil Aqsa. Orang yang nggak punya cita-cita untuk sholat di Masjidil Aqsa, itu imannya dipertanyakan. Dipertanyakan, artinya bisa-bisa nggak ada pertama iman. Juga, kiblat pertama dan Masjid Quds ya. Jelas lah, apalagi kalau ada yang bilang kita nggak ada hubungannya dengan Palestina. Al-Aqsa nggak ada hubungannya dengan kita. Itu gimana Ustaz menanggapi itu? Ini orang tokoh loh. Tokoh. Jadi kan dia melawan konstitusi. Konstitusi kita apa? Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, perdamaian dunia, harus penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, kan gitu. Nah, dan kita mewujudkan perdamaian abadi. Nah, kemudian kita memberikan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, ya. Jadi dia sudah melawan konstitusi sebenarnya itu. Dia melawan Pancasila, dia melawan Bhinneka Tunggal Ika, dia melawan Presiden Jokowi. Jokowi itu dukung Palestina loh. Jokowi ini sangat perhatian untuk membela rakyat Palestina. Jadi dia itu mendukung melawan Jokowi ini. Ini orang nih tadi nih. Nah, kalau saya Jokowi udah saya pecat nih orang. Nah, gitu. Ya. Dia nggak paham ini. Dia ini tidak paham persoalannya. Ya, dia nggak mengerti. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala udah dilawan sama dia kan? Ketika Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini udah jelas akidah kita ini. Masjidil Aqsa adalah akidah kita. Ketika dia mengatakan nggak ada hubungannya, ini orang. Padahal kemerdekaan Indonesia diakui oleh Palestina pertama ya? Oh jelas lah itu. Ini negara pertama yang mengakui ya kemerdekaan Indonesia. Berterima kasih nih orang nih. Ya, nggak berterima kasih terhadap masyarakat Palestina. Baik, yang kedua Ustadz ke 2019 ke Gaza. Iya. Mengantar bantuan juga. Iya, mengantar bantuan juga. Dan waktu itu karena kondisi keamanan agak begitu parah, kita nggak nenteng langsung. Oh, nggak nenteng. Kita minta bantuan, kita bekerja sama dengan
NGO yang ada di Mesir Oke. dan beberapa NGO yang ada di Eropa untuk kita kerjasama, termasuk dari Yordan dan Lebanon. Nah, kita masuk tetap lewat Rafah, namun bantuan obat-obatan sudah masuk duluan, bantuan kemanusiaan, pangan, pendidikan, alat-alat kesehatan rumah sakit semuanya udah duluan masuk semuanya. Kita sampai ke sana ya melihat langsung kondisi rumah sakit. Bahkan kita masuk ke rumah sakit Indonesia yang memang perlu penambahan dana ya untuk mengoperasionalkan rumah sakit. Dan KNRP juga sudah punya rumah sakit di Gaza. Sudah punya rumah sakit memang nggak besar sih ya. Cukuplah untuk merawat sekitar 20 orang korban luka-luka. Tapi kalau klinik UGD lah, klinik lah. Ya, klinik ya, klinik betul. Rumah sakit. Tapi masih bisa kita tingkatkan. Insya Allah dengan bantuan kaum muslimin di Indonesia, kita akan terus tingkatkan ini. Oke, kalau misalnya Indonesia sudah ada rumah sakit Indonesia misalnya. Aceh ninggalin satu nama nggak? Misalnya khusus, misalnya kantin Aceh misalnya. Ada. Atau ada? Apa? Ada di sana, ada. Di rumah sakit Indonesia itu ada lantai, langsung lantai Cunyadin misalnya. Ada lantai Teguh Umar. Saya sudah langsung ke sana. Nama itu ya? Sudah ada langsung. Oke. Karena Aceh salah satu penyumbang terbesar ya. Terbesar. Ya salah satu dia. Salah satu. Kalau yang dari saya, kalau di KNRP ya, yang via KNRP tercatat yang paling besar itu Kaltim. Oke. Kalimantan Timur, kedua Aceh. Ketiga Jawa Barat, habis itu baru Banten. Aceh itu di urutan kedua. Kalau yang via KNRP. Makanya sudah ada relawan KNRP dari Aceh yang masuk ke Gaza itu 3 orang. 3 orang? 3 orang yang sudah masuk ke Gaza. Dan saya 2 kali masuk. Oke. Jadi ini misalnya Asrul nih, dia nanya di saya mau jihad nih, mau ke Palestina, bisa nggak? Bisa, niat aja dulu. Allah yang berangkatkan nanti. Oh gitu ya? Allah yang berangkatkan. Yang penting niat aja dulu. Nah, cuman jangan sampai ke sana mau jihad ternyata orang ngurusin jadi pengungsi. Ya. Baik Ustaz. Jadi alhamdulillah semua mulus-mulus ya. Insya Allah semua mulus-mulus. Kondisi politik misalnya konflik yang terakhir ini sangat baru-baru ini. Apa betul gara-gara mau pemilu Palestina? Ingin menggagalkan pemilu di Palestina? Bisa jadi ya ingin menggagalkan pemilu di Palestina karena kita melihat hubungan Fatah dengan Hamas ini sudah semakin mesra, sudah semakin baik. Iya. Nah, ini kan tidak diinginkan oleh Yahudi. Israel tuh nggak pengen umat Islam tuh bersatu. Nah, tapi alhamdulillah dengan kondisi ini malah makin bersatu. Ya, hari ini kaum muslimin di Palestina tuh makin bersatu. Makin kuat, insya Allah. Makin kuat ya. Ustaz pernah ketemu Hamas atau Fatah gitu? Di sana waktu berkunjung ke sana? Gimana? Misalnya auranya gimana tuh? Ada pernah ketemu belum? Ini juga termasuk hal yang agak sulit dijelaskan. Jadi saya yang jelas sampai ke sana tuh berjumpa dengan orang Palestina. Oh, Palestina. Siap. Nah, tapi kalau mau cerita-cerita belakang layar nantilah ya. Enggak, maksudnya kan misalnya kalau kita misalnya dulu orang mau ketemu pas Sutioso turunin misalnya contoh di Minimi. Yeah. Kan aura di Minimi kan agak sedikit berbeda kan. Gimana kalau kita ketemu Hamas misalnya atau Fatah misalnya? Kita ketemunya orang Palestina aja. Palestina. Nah. Jadi baik. Karena ketika kita tanya, Anda Hamas bukan? Nggak tahu kita. Kita nggak tahu nih orang Hamas apa bukan. Oke. Gitu. Karena dia paginya berprofesi sebagai seorang dokter. Malamnya dia pegang senjata gitu. Oh gitu. Paginya dia jual tukang sayur, malamnya dia jaga ribat di perbatasan gitu kan. Sehingga kita nggak tahu yang mana yang Hamas, yang mana yang bukan. Oh gitu. Nah, jadi kita nggak tahu sampai ke situ. Yang jelas Palestina. Yang jelas Palestina. Baik Ustadz. Dan apa yang bisa kita perbuat Aceh hari ini untuk lebih jauh, yang sangat dibutuhkan pada saat masyarakat Palestina? Dari Indonesia khususnya kan sampai Hamas kirim surat katanya ke presiden. Apa yang sebenarnya masyarakat yang betul-betul mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat Palestina dari Indonesia? Yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Palestina hari ini adalah dukungan secara moral. Ya, artinya pemerintah betul-betul memberikan
Dukungan sebagaimana dulu masyarakat Palestina mendukung kemerdekaan Indonesia. Oke. Nah, jadi mereka sangat senang kalau presiden kita atau pemerintah kita berdiri lantang dan pidato di PBB sana. Baik. Israel harus hengkang dari Palestina, misalnya kan begitu. Oke. Nah, walaupun itu pelan-pelan, alhamdulillah Pak Presiden Jokowi kan sudah mulai menunjukkan sikapnya tidak berpihak kepada Israel. Di PBB baru-baru ini juga Menlu sudah mengeluarkan alhamdulillah statement. kalau Menlu Ibu Retno ini memang sudah beliau sangat tegas sekali menentang kebiadaban orang-orang Yahudi Israel ini ya. Betul. Nah, jadi Masya Allah, jadi persoalan ini kan kita tidak lihat dari segi persoalan Islamnya dulu, dari segi kemanusiaannya itu cukup hanya dengan kita punya hati, ya cukup hanya seorang manusia itu menjadi seorang manusia, dia wajib dukung Palestina, apalagi kalau dia Islam. Nah, gitu. Betul. Karena memang sadis ya. Sadis. Penjahat perang. Penjahat perang ya. Nah. Itu mereka merebut wilayah atau betul-betul menjajah? Menjajah lah. Menjajah. Jadi di Syekh yang terakhir itu kan Syekh Jarrah ya. Syekh Jarrah. Itulah ya yang Syekh Jarrah ini kan perulangan yang terjadi. Jadi semua pemukiman Palestina itu dikuasai, dicaplok, dikuasai. Begitu aja kejadiannya terus-menerus. Sehingga wilayah Palestina itu dari tahun 1948 itu sampai sekarang tinggal sedikit lagi. Setitik lagi ya. Setitik lagi. Jadi kita ingin perjuangan kita mendukung mereka menginginkan agar pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia mendukung Palestina dengan peta 1948. Nah, itu yang mereka inginkan. Jadi dukungan moral ya. Dan mereka mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih kepada masyarakat Aceh. Dan tugas kita hari ini adalah memberikan penyadaran kepada saudara-saudara kita dan kepada muslimin Aceh. Baik. Bahwasanya kita punya urusan dengan Palestina. Betul. Kita punya urusan apa? Urusan keberkahan paling tidak. Urusan keberkahan. Palestina adalah persoalan kita. Jadi jangan pernah mengatakan misalnya Palestina atau Masjidil Aqsa itu milik orang Arab. Masjidil Aqsa itu milik kita semuanya. Milik kaum muslimin seluruhnya. Jadi ya insya Allah ini penyadaran ini yang paling penting. Nah seperti kalian misalnya ini kan. Kalian ini sudah berada di sekitaran Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena bahasa Allah Subhanahu wa taala alladzi barakna haulah. Ya kan? Ketika Allah menyebutkan Masjidil Aqsa, Allah melanjutkan kata-kata Aqsa itu dengan alladzi barakna haulah, yang diberikan keberkahan di sekitarnya. Nah, kalian hari ini bekerja untuk Al-Aqsa. Kalian hari ini berbicara tentang Al-Aqsa. Kalian berada di sekitar Masjidil Aqsa. Amin. Semoga menjadi menggugah hati masyarakat Aceh yang belum tergugah mungkin. Ya, mungkin ada misalnya untuk saat ini yang mendonasikan KNRP ini. Ya, masih membuka. Masih. Saya kebetulan kan mantan nih. Ya, mantan ketua. Ketua KNRP sekarang adalah Tengku Haji Afrial Hidayat LCMA. Insyaallah kita akan diskusi beliau juga. Baru saja mengantarkan Syekh yang membawa donasi sekitar 1,1 miliar yang dikumpulkan dalam bulan Ramadan kemarin. Sebulan. Syekh Nasir. Termasuk dari pemerintah Aceh, dari Bapak Gubernur dan dari beberapa bupati wali kota di seluruh Aceh. Baik, dan ini kita kira pembahasan Palestina. Cukup sini. Siap. Nanti lebih dalam kita berbicara lagi. Ya. Boleh. Dan ada yang menarik kalau kita berbicara dengan Tengku. Kalau di poster-poster, ini kalau saya lihat di poster-poster di baru-baru 6 bulan terakhir nih. Poster-poster Tengku Mahayar sebagai Ketua DPW PKS Aceh. Iya. Baru terpilih. Selamat, Pak. Ya. Jadi kita akan lanjut ke episode kedua.